Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Berita kebenaran hari ini dengan tema mengembangkan karakter Yesus, kasih dan kerendahan hati. Mengembangkan karakter Yesus, kasih dan kerendahan hati. Judul khotbah: menjadi seperti Yesus, kasih yang merendahkan diri. Filipi 2 ayat 1-11. Menjadi seperti Yesus, karakter kasih yang merendahkan diri. Menjadi seperti Yesus, kasih yang merendahkan diri. Filipi 2 ayat 1-11. Struktur khotbah ekspositorik. 1. Pendahuluan. Ilustrasi. Bayangkan seorang pemimpin besar yang memilih melayani, bukan dilayani. Itulah Yesus. Kontekstualisasi. Paulus menulis kepada jemaat Filipi untuk mengingatkan mereka meneladani Yesus yang memiliki kasih dan kerendahan hati luar biasa. Bagaimana kita bisa mengembangkan karakter Yesus dalam hidup sehari-hari? 2. Eksposisi. Bagian 1. Ajakan bersatu dalam kasih, ayat 1 sampai ayat 4. Analisis. Paulus menekankan pentingnya kesatuan, rendah hati, dan kasih yang mengutamakan orang lain. Filipi 2 ayat 1 sampai ayat 4. Aplikasi. Kasih sejati membuat kita peduli dengan sesama, bukan hanya diri sendiri. Contoh, melayani dalam keluarga, komunitas. Bagian 2. Contoh Yesus yang merendahkan diri, ayat 5 sampai ayat 8. Analisis. Yesus meski dalam bentuk Allah merendahkan diri, mengambil rupa hamba hingga mati di kayu salib, ayat 6 sampai ayat 8. Aplikasi. Kerendahan hati bukan kelemahan, tapi kekuatan. Tantang diri untuk melayani dengan sukacita seperti Yesus. Bagian 3. Pengangkatan dan nama di atas segala nama, ayat 9 sampai ayat 11. Analisis. Allah meninggikan Yesus karena ketaatannya. Setiap lidah akan mengakui Dia sebagai Tuhan, ayat 9 sampai ayat 11.
Aplikasi, ketika kita merendahkan diri, Tuhan akan meninggikan kita. Fokus pada kemuliaan Allah, bukan diri sendiri. Aplikasi 3 aplikasi. Tantangan 1. Praktikan mindset Yesus hari ini. Mulai dari hal kecil seperti mendengarkan orang lain, memberi pujian, atau melayani tanpa pamrih. 2. Doakan satu orang yang membutuhkan kasih Anda minggu ini. 3. Renungkan, apakah saya lebih suka di atas atau melayani? Ilustrasi, seperti air yang mengalir ke tempat rendah, kasih yang merendahkan diri membawa berkat bagi banyak orang. Penutup, ringkasan, Yesus menunjukkan kasih sempurna melalui kerendahan hati. Mari kita ikut teladannya. Doa, Tuhan Yesus, tolong kami memiliki hati seperti Yesus, penuh kasih, rendah hati, dan berani melayani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Bapa yang berkuasa, kami berdoa. Haleluya. Akhiri dengan nyanyian pujian atau refleksi singkat. Tips ekspositori, fokus pada konteks. Paulus menulis untuk jemaat yang menghadapi tantangan. Ajak jemaat merespons dengan kasih Yesus. Gunakan bahasa sederhana, hindari istilah teologis berat. Pakai contoh sehari-hari. Aplikasi konkret. Ajak jemaat praktik langsung, bukan hanya teori. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas teladan-Mu yang sempurna seperti tertulis dalam Filipi 2 ayat 1 sampai ayat 11. Engkau yang memiliki rupa Allah, merendahkan diri menjadi manusia dan bahkan mati di kayu salib demi kasih bagi kami. Bantu kami ya Tuhan untuk memiliki hati seperti Engkau, kasih yang tulus, yang tidak mencari kepentingan sendiri, tapi peduli pada kebutuhan sesama, kerendahan hati yang kuat, yang melayani tanpa pamrih, menentang kesombongan dunia. Anugerahi kami dengan Roh-Mu yang mengajarkan kami untuk mengutamakan orang lain, hidup dalam kesatuan, dan membawa damai di sekitar kami. Biarlah nama-Mu yang di atas segala nama semakin diagungkan melalui hidup kami. Tolong kami merespons kasih-Mu dengan melakukan kebaikan sederhana hari ini, menjadi teladan kasih dan kerendahan hati di keluarga, pekerjaan, dan komunitas. Mengandalkan kekuatan-Mu saat kami merasa lemah. Terima kasih Yesus karena Engkau telah meninggikan nama-Mu. Bantu kami hidup sebagai saksi kasih-Mu. Dalam nama-Mu, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Raja Bapa yang berkuasa, kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan mengajar kami tentang karakter Yesus, kasih, dan kerendahan hati. Biar karakter-Mu ada terpatri dalam pikiran kami, dalam hati kami, dan itu mengalir dalam kehidupan kami. Kami membagi kasih kepada orang lain, hidup dengan kerendahan hati. Tolong kami Bapa yang tidak mampukan kami. Hamba berdoa bagi rekan-rekan semua yang mendengarkan siaran program ini, biar kami semua memiliki karakter Yesus, yakni kasih
dan kerendahan hati. Biar tolong kami, jamah kami, urapi kami dengan roh-Mu yang kudus. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Hamba juga berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan kabinetnya, Polri, TNI, kepemimpinan yang terkait dalam bangsa ini, biar memiliki karakter Yesus, kasih dan kerendahan hati. Mereka, pemimpin kami, mengasihi rakyatnya, umatnya, mengasihi rakyat yang ada dalam bangsa ini. Biar mereka semua memiliki kasih, karakter Yesus Kristus, kasih dan kerendahan hati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Biar pemimpin kami dan rakyat Indonesia ini memiliki kasih dan kerendahan hati, memiliki karakter Kristus, dan agar bangsa ini diberkati, lautannya diberkati, daratannya diberkati, udaranya diberkati, hasil perikanannya diberkati, hasil pertambangannya diberkati, hasil pertaniannya diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia, kelima benua yang ada dalam dunia ini, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil, memberitakan nama Yesus Kristus, agar nama Yesus Kristus diproklamirkan, diberitakan, disampaikan, agar setiap orang boleh mendengar nama Yesus Kristus dan lutut mereka bertelut menyembah, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka diselamatkan, siap melayani Tuhan, beribadah kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, melayani Tuhan dan menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Mereka menjadi garam dan terang dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Dan mereka yang diselamatkan siap bersama dengan kami, umat yang percaya, masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Dalam kerajaan sorga kami bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya dari segala zaman, sujud menyembah kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, neraka kosong, neraka hanya tempat tinggal iblis, setan, antek-anteknya, pengikutnya, penguasa-penguasa di udara yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba juga berdoa bagi ketentraman, kedamaian bangsa-bangsa, negara-negara yang ada dalam dunia ini. Biar negara-negara boleh aman, tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi kejahatan. Semuanya aman, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengalami damai sejahtera, sukacita, dan hidup berharap kepada Kristus dan melayani Tuhan. Hidup menanti kedatangan Kristus yang kedua kali untuk datang menjemput umat yang percaya masuk ke dalam kerajaan surga. Negara-negara aman, bangsa-bangsa aman, tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi kekacauan, tidak ada pertikaian, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi kejahatan. Semuanya aman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi sekolah, gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, di kota-kota besar, di kota-kota kecil. Tuhan berkati gereja Tuhan, berkati para pemimpin gereja, para penginjil, para pendeta, para gembala, jemaat Tuhan berkati, jemaat Tuhan berkati. Biar lewat gereja Tuhan banyak jiwa boleh diselamatkan. Gereja Tuhan menjadi saksi Kristus, gereja Tuhan membawa salam, menjadi garam dan terang dunia. Melalui gereja Tuhan banyak orang boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan datang beribadah, memuji, menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan dimanapun berada. Tuhan berkati, khususnya sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, di mana hamba-Mu sebagai salah satu dosen tetap di sana. Tuhan berkati sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, berkati sistem organisasinya, sistem kurikulumnya, berkati para pemimpinnya, para stafnya, berkati para dosennya S1, S2 dan S3, para mahasiswa S1, S2 dan S3. Tuhan berkati. Tuhan kirim juga jiwa-jiwa para mahasiswa-mahasiswi untuk datang belajar di Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel lewat program S1, S2 dan S3. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel semakin jaya, makin dikenal, makin diberkati oleh Tuhan. Dan produk yang dihasilkan dari Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel, baik program para wisudawan S1, S2 dan S3, menjadi garam dan terang dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkemenangan, pemimpin yang dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel makin jaya, makin dikenal, makin diberkati oleh Tuhan, makin dimuliakan di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel makin jaya, makin diberkati. Banyak orang boleh datang belajar di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Hamba juga berdoa secara khusus para mahasiswa-mahasiswi yang sedang menulis karya ilmiah, baik S1, skripsi, S2, tesis, S3, disertasi. Tuhan berkati. Tuhan berikan hikmat, pemahaman surgawi, pengetahuan, hikmat surgawi mewarnai kehidupan mereka, biar mereka dapat menuangkan tulisan karya ilmiah mereka di atas kertas dengan baik dan bijaksana dan membawa berkah bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati. Khususnya berdoa untuk Pak Hermanto dalam penulisan tesisnya, Pak Richard dalam penulisan tesisnya, Pak Kristo dalam penulisan tesisnya, semuanya yang lain, teman-teman yang lain, baik Ibu Rosik. Hamba berdoa Tuhan juga jamah, Tuhan tolong, Tuhan berkati, berikan hikmat, berikan pemahaman, pengetahuan agar mereka dapat menyelesaikan penulisan tesisnya dengan baik dan di ujian tesis, proposal tesis, semuanya berjalan dengan baik dan memperoleh nilai yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, akhirnya hamba serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan Bapa dalam surga. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Tuhan berkati keluarga Kristen. Mungkin mereka dalam konflik keluarga, di ujung perceraian. Tuhan tolong pulihkan keluarga Kristen, biar suami tetap bersatu dengan istri, istri tetap bersatu dengan suami, dan orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tua, dan keluarga Kristen sama-sama beribadah ke gereja, memuji, menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, dan sama-sama menjadi garam dan terang dunia. Lewat keluarga Kristen, banyak orang boleh diselamatkan. Lewat keluarga Kristen, banyak orang boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan keluarga Kristen menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia, menjadi berkat bagi dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, keluarga Kristen diberkati oleh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi semua kami yang mendengarkan siaran program ini, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berdosa Tuhan ampun, yang sakit Tuhan sembuhkan, penyakit di kaki, di tangan, di mata, penyakit dalam organ tubuh kami, organ tubuh kami, penyakit jantung, penyakit paru-paru, penyakit ginjal, penyakit batu ginjal, batu empedu, penyakit di pankreas, di saluran kami, penyakit di saluran pencernaan, saluran pernapasan, penyakit diabetes, penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit demam berdarah, penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit saraf kejepit, penyakit apapun yang kami alami, penyakit stroke, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai segala sakit, penyakit dan kelemahan tubuh, kami perintahkan Engkau keluar dari tubuh kami, karena tubuh kami adalah tempat kediaman Roh Kudus. Tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal oleh kuasa darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai segala sakit penyakit, kami perintahkan dengan kuasa Kristus, Engkau keluar dari tubuh kami. Engkau lenyap, Engkau dihancurkan, Engkau dipunahkan. Dan kami yang percaya kepada Kristus telah disembuhkan, kami telah dipulihkan, kami sehat kembali. Kami dapat melakukan aktivitas dengan leluasa oleh kuasa darah Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sehat, kami sembuh, kami dipulihkan, kami dapat melakukan aktivitas dengan leluasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya Bapa dalam surga, kami semua umat-Mu yang mendengarkan siaran program ini, dimanapun kami berada, kami butuh berkat, kasih, kemurahan, anugerah dalam penyertaan Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, yaitu Gembala kami, Yesus Kristus Tuhan, mengajari di dalam kami apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberkati engkau dengan kasih, kemurahan, berkat dan anugerah, dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kami sekalian, memberkati usaha, toko dagangan kami, bisnis kami, memberkati keluarga kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati usaha kami, memberkati studi kami, memberkati keluarga kami, memberkati pelayanan kami, apapun yang kami kerjakan, jika sesuai dengan kehendak Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat Allah Bapa,
Putra, dan Roh Kudus. Berkat Yesus Kristus turun atas kami, menyertai kami, melindungi kami, menaungi kami setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.